jalanan begitu berliku dan jalanan juga rusak ya. Sebentar. Oke, pada kesempatan kali ini kita riding di sekitaran Jalan Banyumudal ya, yang akan menuju ke Sewayan. Tepatnya daerah Pintu ke timur, dan ini akan kita menemukan jalan alternatif ya, yang biasanya ramai ketika digunakan oleh para pelancong untuk memasuki kawasan pantai Ayah atau Jepit atau ke Jati Jajar lewat Gombong, karena jalur Gombong biasanya macet banget, macet parah lah biasanya kalau musim liburan. Dan kondisi jalan kesempatan kali memang tidak begitu bagus ya, mungkin kurang perawatan seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan supportnya pada channel ini sehingga masih bisa eksis, dan kami doakan kepada teman-teman sekalian untuk diberikan kelancaran rezeki sekaligus keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Allahumma amin. Meskipun kita tidak langsung ya, untuk suara lagi-lagi kita ada gangguan ya, untuk mic-nya tidak berfungsi, sehingga mungkin suatu saat kita beli mic yang baru lah seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini jalanan terbilang sangat sepi ya, memang karena masa pandemi tidak begitu banyak orang yang punya urusan yang berlalu lalang lah di seputaran jalan, mungkin ketika hanya sore hari atau mungkin pada waktu hari libur lah seperti itu. Ini kita bisa lihat jalanan begitu bumpy ya, tidak mulus dan juga berliku, khas ciri daripada jalanan perbukitan lah seperti itu. Untuk kamera yang kita gunakan masih menggunakan di Pro 5 ya, yang Mark IIs, meskipun sekarang sudah lahir yang 3S yang konon memiliki tingkat stabilitas yang sepadan dengan GoPro, tapi di sisi lain kita sudah lihat beberapa review memang HP kamera buatan Cina ini ya mendekati lah, kira-kira 70% sudah mendekati fungsinya daripada GoPro itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Meskipun ya nanti hasil akhir yang menentukan, hasil akhir yang nantian mungkin kualitas videonya yang ya biasanya kalau sudah pakai GoPro ya lebih tajam GoPro daripada GoPro, tapi karena kantong tidak begitu tebal kita menggunakan seadanya. Yang penting kita berkreasi, meskipun nanti hasilnya adalah teman-teman kita dan para subscriber yang menilai seperti itu. Oke, jadi untuk perjalanan kali ini didukung juga oleh air minum Aqua ya, yang selalu kita bawa di dalam tas supaya ketika haus kita bisa berhenti dan minum dulu. Karena ini kita cerita tentang vlog motor ya. Dalam motovlogging itu memang tingkat kesulitannya adalah pembagian konsentrasi. Yang pertama itu dimana kita konsentrasi melihat jalan, ketika melihat pemandangan seperti itu. Di sisi lain kita juga dituntut untuk bisa bercerita atau memaparkan ide atau informasi yang kita kembangkan seperti itu. Jadi ini adalah suatu tantangan ya, beruntunglah bagi para teman-teman YouTuber sekalian yang senantiasa menjadikan motovlog itu konten utamanya seperti itu, karena ini tidak mudah ya, benar-benar tidak mudah. Mungkin kalau ada teman-teman yang merasa itu mudah ya monggo dicoba saja, berkendara ngoceh sana sini dan harus memberikan informasi seputar jalanan ataupun informasi lainnya. Oke, di samping itu juga yaitu adalah yang jadi permasalahan adalah tenggorokan kita yang kering. Tenggorokan kita yang kering ketika berbicara di atas kendaraan, itu kan angin berhembus tuh, tenggorokan kita kering, dijamin pasti akan kering dan mungkin
untuk daerah perkotaan yang kondisinya jalannya itu banyak debu atau polusi, bisa mungkin ya ada yang kena radang ataupun ya kena penyakit pernapasan seperti itu ketika sudah lama jadi konten lah, buat konten seperti ini. Tapi kalau suasana seperti ini masih udaranya masih bersih ya, jadi santai untuk berbicara tanpa takut ada polusi udara yang masuk. Tapi bagaimanapun juga yaitu seperti itu, jadi kurang lebih ketika kita ingin menjadi seorang motovlogger ya utamakan itu kesehatan dulu juga ya, mulai daripada jaket, terus masalah penutup kepala ya, helm ya, itu harus memang kedap udara. Jadi ketika berkendara jangan sampai udara atau angin yang berhembus itu masuk ke rongga mulut kita atau ke hidung kita ketika kita sedang bercerita atau memberikan narasi itu responnya. Jadi jangan menganggap motovlog itu suatu hasil karya yang gampang dilakukan. Tidak gampang, perlu tekad dan perlu niat yang kuat seperti itu. Masalah hasil itu dikembalikan kepada penonton yang menyaksikan. Mungkin ada yang lebih aktif seperti itu. Makanya untuk rata-rata motovlogger itu menggunakan helm-helm yang memang tidak kacangan ya, seperti helm-helm yang helm yang tipe internasional lah seperti itu. Oleh karena itu ya wajar seperti itu. Kalau memang helmnya masih helm biasa, yang ditakutkan adalah udara atau angin yang masuk, sehingga ya dampaknya adalah kesehatan kita yang yang menurun seperti itu. Jadi seperti itulah suka dukanya jadi motovlogger ya. Jadi kita saling menghargai para youtuber sekalian, apakah itu tema yang diusung, apakah motovlog, memasak ataupun jalan-jalan, itu semua insya Allah berpotensi mengeluarkan namanya pengorbanan seperti itu. Tidak gampang. Yang paling gampang adalah mungkin kita cerita ya lah, monolog lah seperti itu, mungkin kayak podcast. Tapi podcast itu juga memerlukan talenta ya, jadi tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Tapi apapun bentuk itu, bentuk kontennya dari teman-teman kita ya, mari kita hargai, mari kita dukung, sekaligus kita beri kontribusi agar bisa menjadikan yang lebih baik ya, apapun itu bentuknya, selama itu positif dan selama itu tidak ya istilahnya menyinggung golongan-golongan tertentu lah seperti itu. Intinya dalam bermedia sosial kita selalu menghormati antar sesama teman seperti itu. Oke, masih di jalanan yang cukup berliku ya, jalanan yang memang didesain dari dulunya seperti ini supaya lebih memudahkan pengendara untuk bermanuver di jalanan menanjak seperti itu. Oke, selamat menyaksikan pada kesempatan kali ini. Ucapkan terima kasih pada teman-teman yang baru bergabung ya, terima kasih lah sudah menonton pada channel ini sehingga kita bisa memberikan suatu persembahan. Luar biasa lubangnya. Kita sudah masuk ke pasar Banyumodal ya, sebentar lagi adalah masuk ke daerah sekitaran Buayan. Ini pasarnya Banyumodal. Oke.